Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kusairi. Di sini saya moderator dari kelompok 6 yang berjudul tentang pengembangan media pembelajaran dan sekaligus pemateri pertama. Selanjutnya saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya, yaitu ada Umi Karimah sebagai pemateri kedua, ada Nur Alfilaili sebagai pemateri ketiga, dan ada Putri Dian Karisma sebagai pemateri keempat. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi pengembangan media. Media berasal dari bahasa Latin medius, yang secara harfiah berarti tengah, perantara, atau pengantar, sehingga dapat disimpulkan bahwa media merupakan alat pengantar untuk penyampaian sebuah pesan. Selanjutnya yaitu klasifikasi pengembangan media. Yang pertama, pengembangan media pembelajaran berbasis media visual. Yang dimaksud media visual adalah media pembelajaran yang mengantarkan pesan melalui indera penglihatan. Media visual dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama grafis, terdiri dari media foto, gambar, sketsa, bagan, grafik, dan poster. Yang kedua yaitu media cetak, yang terdiri dari transparansi atau OHT dan modul. Yang pertama yaitu media grafis. Media grafis merupakan media visual yang penyampaiannya pesan melalui simbol, kata-kata, gambar, sketsa, bagan, grafik, poster, dan lain-lain. Adapun jenis media grafik yaitu yang pertama, media foto atau gambar. Gambar merupakan sebuah media di mana di dalamnya berupa gambar binatang, tumbuhan, hewan, dan lain-lain. Yang kedua, media sketsa. Media sketsa merupakan media visual yang sederhana, di dalamnya hanya melukiskan bagian-bagian inti. Yang ketiga yaitu media bagan. Media bagan adalah media visual yang di dalamnya menyajikan konsep-konsep atau ide yang bertujuan untuk memberi pemahaman kepada siswa. Yang keempat yaitu media grafik. Media grafik adalah media visual dalam bentuk gambar sederhana untuk menyajikan data kuantitatif atau data dalam bentuk angka yang menggunakan titik-titik, garis, atau gambar. Macam-macam grafik. Yang pertama yaitu grafik garis, grafik batang, grafik lingkaran, dan yang terakhir yaitu grafik gambar. Sekian dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Umi Karimah, saya sebagai pemateri kedua. Saya akan melanjutkan materi mengenai pembagian media grafis. Poin kelima yaitu media papan tulis, papan flanel, dan buletin. Papan tulis merupakan media visual yang terbuat dari kayu yang dapat ditulis dengan menggunakan kapur tulis. Untuk saat ini, penggunaan papan tulis sudah jarang digunakan di sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah kebanyakan menggunakan spidol untuk menulis di papan tulis. Papan flanel. Papan flanel merupakan media yang terbuat dari papan yang dilapisi oleh flanel sehingga kita dapat menempel dan melepaskan sesuatu yang kita tempel pada papan tersebut yang berupa gambar, poster, dan lain sebagainya. Buletin merupakan media visual yang terbuat dari papan tetapi tidak dilapisi oleh kain flanel. Buletin ini digunakan untuk menempel hasil kerja siswa, gambar, poster, dan lain sebagainya. Media grafis yang keenam yaitu poster. Poster merupakan perpaduan antara gambar dan kata yang dibuat
dengan semenarik mungkin sehingga dapat menarik perhatian peserta didik. Media grafis yang ketujuh yaitu media kartun. Kartun merupakan gambaran yang di dalamnya menggambarkan suatu kondisi tertentu. Media kartun ini bisa dijadikan oleh guru sebagai ilustrasi. Media grafis yang kedelapan yaitu media peta dan globe. Peta merupakan gambaran permukaan bumi pada bidang datar berupa kertas dan sejenisnya dengan skala tertentu melalui sistem proyeksi. Berbeda dengan peta, globe merupakan media visual yang berbentuk 3 dimensi. Media peta dan globe ini dapat dijadikan sebagai media pembelajaran dalam pembelajaran IPS. Media pengembangan pembelajaran berbasis visual yang kedua yaitu media cetak. Media cetak dibagi menjadi dua yaitu media OHT atau OHP dan media modul. Media OHT atau OHP media transparansi atau overhead transparency atau OHT seringkali disebut dengan nama perangkat kerasnya yaitu OHP atau overhead projector. Media ini digunakan untuk memvisualisasikan konsep, proses, dan lain sebagainya yang dibuat dengan bahan transparan berupa plastik. Media cetak yang kedua yaitu media modul. Media modul merupakan media cetak yang di dalamnya terdapat komponen-komponen berupa tujuan pembelajaran, bahan belajar, lembaran-lembaran kerja, dan lain sebagainya. Klasifikasi pengembangan media yang kedua yaitu pengembangan media pembelajaran berbasis audio dan audiovisual. Media pembelajaran berbasis audio merupakan media pembelajaran di mana penyaluran pesannya melalui indera pendengar. Media ini terdiri dari dua yaitu media rekaman dan media radio. Media rekaman merupakan media yang berbentuk dari suara manusia, hewan, dan lain sebagainya. Adapun alat-alat media rekaman di antaranya yaitu gramafon, tape recording, multi-track recording, dan digital recording. Media yang kedua yaitu media radio. Media radio ini, dalam penggunaan media ini, penerima pesan akan menerima pesan melalui suara yang ditimbulkan oleh pemancar radio. Perkenalkan, saya Nur Alfilaili NIM 64 akan melanjutkan penjelasan dari Mas Ucai mengenai media pembelajaran berbasis audiovisual. Media audiovisual merupakan media penyaluran pesan melalui indera pendengar dan indera penglihatan, seperti media film dan video. Media film dan video merupakan sebuah media audiovisual yang di dalamnya menggambarkan sebuah kejadian atau peristiwa yang ditayangkan dalam bentuk gambar dan suara. Kemudian, media televisi merupakan media audiovisual yang menayangkan sebuah program yang telah direkam. Program televisi ini berupa informasi terkini, film, dan lain-lain. Kemudian, pengembangan media pembelajaran berbasis komputer. Pengertian komputer sendiri menurut Sukiman adalah mesin yang dirancang secara khusus untuk memanipulasi informasi yang berisi kode. Mesin elektronik yang otomatis melakukan pekerjaan dan perhitungan secara sederhana maupun rumit. Kelebihan penggunaan komputer diantaranya yaitu komputer dapat memenuhi peserta didik yang lamban menerima pelajaran, merangsang peserta didik mengerjakan latihan, tingkat kecepatan peserta didik, kesulitan dengan penguasaannya, memberikan kesempatan untuk pembelajaran secara program, dan berhubungan dengan mengendalikan peralatan. Sedangkan kekurangan penggunaan komputer yaitu
Harga perangkat lunak relatif mahal. Menggunakan komputer diperlukan keterampilan dan pengetahuan khusus. Perangkat keras menyebabkan program yang tersedia untuk suatu model tidak cocok dengan model lainnya. Program yang tersedia belum memperhitungkan kreativitas peserta didik. Kemudian, media presentasi PowerPoint. Penggunaan media PowerPoint sebagai bahan presentasi akan terlihat lebih menarik. Kita dapat mendesain presentasi kita sebaik mungkin dengan fitur-fitur yang sudah disediakan. Kemudian, media berbasis internet, yaitu pembuatan email dan blog. Email merupakan singkatan dari electronic mail atau dalam bahasa Indonesianya surat elektronik, yaitu surat yang mengirimkan penggunaan sarana elektronik, yakni dengan menggunakan jaringan internet. Kemudian pembuatan blog. Blog atau website adalah teks, dokumen, gambar, objek, media, dan data yang secara hierarkis dan menurut kronologi tertentu yang dapat dilihat melalui browser internet. Adanya blog ini, kita bisa mendapatkan informasi. Perkenalkan, nama saya Putri Dian Khalifah, NIM 076. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang model pengembangan media. Model pengembangan media adalah proses atau langkah yang digunakan atau yang dilakukan untuk menyempurnakan suatu produk atau media agar sesuai dengan kriteria alasan suatu produk itu dibuat. Ada beberapa model pengembangan media yang diantaranya yaitu satu, model Azure. Model ini lebih difokuskan pada perencanaan pembelajaran untuk dilakukan dalam pembelajaran di dalam kelas. Satu, analisis linear karakteristik, yaitu melakukan analisis karakteristik kepada siswa atau peserta didik. Yang kedua, step objective, yaitu menetapkan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, select methods, media and material, yaitu memilih metode, media, dan bahan pembelajaran. Yang keempat, utilis material, yaitu memanfaatkan bahan ajar. Yang kelima, require learners participation, yaitu melibatkan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Yang keenam, evaluasi and revisi, yaitu mengevaluasi dan merevisi program pembelajaran. Yang kedua, model ADIE. Model ADIE adalah salah satu model desain sistem pembelajaran yang memperhatikan dasar-dasar tahap desain sistem pembelajaran yang sederhana dan mudah dipahami. Model ini memiliki 5 fase atau tahap, yaitu 1. Analisis, menganalisis kebutuhan untuk menentukan masalah dan solusi yang tepat. Yang kedua, desain, yaitu menentukan kompetensi khusus, metode, bahan ajar, dan strategi pembelajaran. Yang ketiga, development, yaitu memproduksi program dan bahan ajar yang akan digunakan dalam program pembelajaran. Yang keempat, implementasi, yaitu melaksanakan program pembelajaran dengan menerapkan desain atau spesifikasi program pembelajaran. Yang kelima, evaluasi, yaitu melakukan evaluasi program pembelajaran dan program hasil belajar. 3. Model pengembangan instruksional atau MPI. Model pengembangan ini memiliki beberapa tahap, yaitu 1. Tahap mengidentifikasi. Tahap mengidentifikasi ini yaitu dengan cara mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran dan menulis kebutuhan pembelajaran umum. Yang kedua, tahap mengembangkan, yaitu mengembangkan tujuan pembelajaran, mengembangkan bahan pembelajaran dengan cara menulis tujuan pembelajaran, menulis tes, dan menulis strategi pembelajaran.
Yang ketiga, tahap mengevaluasi dan merevisi, yaitu melaksanakan evaluasi formatif yang termasuk kegiatan merevisi. Yang keempat yaitu model Kemp, Morrison, dan Ross. Model pengembangan ini berfokus kepada perspektif siswa dibandingkan pada sisi materi. Ada beberapa komponen yang harus diperhatikan, yaitu 1. Mengidentifikasi masalah pembelajaran. Yang kedua, menentukan karakteristik pembelajaran. Yang ketiga, mengidentifikasi materi pembelajaran. Yang keempat, menentukan tujuan pembelajaran. Yang kelima, menyesuaikan materi setiap pembelajaran. Yang keenam, mendesain strategi pembelajaran. Yang ketujuh, merencanakan metode penyampaian pembelajaran. Yang kedelapan, mengembangkan instrumen evaluasi. Dan yang kesembilan yaitu memilih sumber yang menunjang aktivitas pembelajaran. Model ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu 1. Dinamis, di mana desain pembelajaran dapat dimulai di mana saja, tidak perlu berurutan, sebagaimana disimbolkan oleh suatu lingkaran yang tidak memiliki garis putus. Yang kedua, menarik karena bentuknya melingkar, sebagai variasi dari model lain yang bersifat uraian atau skema. Kelemahan model ini adalah prosedur pengembangannya yang tidak dapat sistematis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.